Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Vika, yang melayani di GPIB Jemaat Immanuel Landasan Ulin, Banjarbaru. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan saat ini, sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini dari Yesaya pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun saya hanya membaca ayat yang ke-10 dan yang ke-11 yang merupakan ayat penekanan dalam renungan saat ini. Firman Tuhan menyatakan, "Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat kebun yang indah dan menanaminya dengan cangkokan asing, sekalipun engkau memagarinya dengan saksama pada hari engkau menanaminya, dan keesokan harinya sudah dapat membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesusahan ketika penderitaanmu tak terpulihkan." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang kita lakukan di sepanjang hari ini tentunya dapat terlaksana karena perkenaan Tuhan. Dialah yang memberi kita waktu dan kesempatan agar kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Sayangnya, ibarat kacang lupa kulit, seringkali manusia menjadikan kepadatan aktivitas, bahkan berkat yang Tuhan berikan, itu kemudian membuat manusia melupakan Tuhan Allah. Di dalam pembacaan kita saat ini, Allah yang menentukan waktu kemudian menyatakan dirinya juga sebagai Allah yang cemburu. Dan kecemburuan itu terwujud pada kemarahan Tuhan Allah kepada Israel yang memilih untuk menyembah ilah-ilah, berhala, patung buatan manusia yang sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan apapun. Di masa-masa sulit, seharusnya umat Israel itu bersandar kepada Allah. Seharusnya mereka tetap setia kepada Allah. Namun yang terjadi adalah mereka justru memilih ilah-ilah dari bangsa lain, atau tepatnya mereka lebih memilih untuk menyembah ilah-ilah yang diperkenalkan oleh musuh-musuh mereka. Dan karena itu Allah kemudian menyatakan bahwa Allah akan menghukum mereka dengan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang mereka bangun. Dalam ayat 1 dan yang ke-9,
Bahkan dengan jelas Allah katakan pada ayat 10 dan 11 bahwa karena mereka telah melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka dan mereka tidak lagi mengingat kebaikan Allah, mengingat Allah yang senantiasa menjadi gunung batu kekuatan mereka, maka Allah katakan segala sesuatu yang mereka upayakan itu tidak akan pernah berhasil. Bahkan sebaik-baiknya mereka membangun akan tetap dihancurkan oleh Allah. Begitupun dengan waktu yang mereka pakai untuk menanam, dan setiap pagi mereka menemukan tanamannya subur, namun ketika waktunya panen, maka semua yang mereka tanam akan lenyap dan sia-sia. Perilaku hidup umat yang tidak mengingat kebaikan Allah, bahkan melupakan Allah dalam kehidupan mereka, membuat umat harus menghadapi berbagai penderitaan karena mereka sendiri telah melupakan Allah. Segala sesuatu yang dimiliki pada akhirnya lenyap dan sia-sia, dan itu semua akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan untuk mari kita juga jangan pernah melupakan, apalagi meninggalkan Tuhan Allah. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang Allah berikan untuk kita alami, sesungguhnya merupakan milik Allah. Oleh karena itu, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai umat, kita diingatkan, pun termasuk waktu dan kesempatan yang Ia berikan kepada kita untuk dapat menjalani hidup di dunia ini, itu juga berada di dalam kuasa Allah. Dia yang memberikan kita waktu, Dia yang memberikan kita kesempatan untuk dapat menjalani dan mengalami kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Manusia seringkali berpikir dapat memiliki dan menentukan waktu bagi hidupnya. Bahkan tidak jarang manusia menaruh harapan sepenuhnya pada waktu, seolah-olah waktu itulah yang berkuasa, tanpa manusia sadari waktu yang diandalkan oleh manusia sebenarnya justru membawa manusia pada kehancuran dan kesia-siaan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat GPIB, melalui firman malam ini, bahkan sebelum kita beristirahat di malam ini, firman Tuhan kembali mengingatkan dan menguatkan kita untuk mari jangan pernah melupakan Allah dalam setiap waktu yang Ia berikan kepada kita. Sebab jika kita melupakan Allah, bahkan ketika kita meninggalkan Allah, maka sebaik-baiknya kita menggunakan waktu, maka semua akan mendatangkan kesia-siaan. Oleh karena itu, dengan waktu yang Ia berikan kepada kita, bahkan di tengah kondisi apapun yang kita alami, marilah kita tetap setia
untuk mengingat Allah, mengingat setiap perbuatan-perbuatan baik Allah dalam hidup kita. Dan mari terus setia untuk bersandar penuh kepada Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang empunya kehidupan ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingat dan menyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Termasuk ketika saat ini Tuhan berkenan kami dapat merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini memohon kepadamu Tuhan, kiranya kasih pemeliharaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan dan dialami oleh seluruh sahabat GPIB, termasuk ketika kami akan beristirahat di malam ini. Kiranya kasih-Mu melingkupi kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini kami berdoa. Amin.